Wah, itu ada beberapa rockersnya lompat kayak gitu, diterima di belakang, di bawah diterima kayak gitu. Jadi sering ribut kan. Nah, aku tuh yang selalu pegang acara. Kalau kalian hebat ini dalam satu lagu ini rapi, aku lompat macam orang tadi gitu kan. Berhenti, nggak ada ribut sama sekali, tertib dah. Lompat lah aku. Kompor gas. Gue nggak ngerti nih maksudnya. Biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya. Kompor gas. Ya panas bukan sembarang panas. Karena kita ini lagi mau ngomongin soal-soal atau video-video, mengomentari video-video yang panas. Oke. Yang tren saat ini. Oke. Yang disebutnya adalah tren untuk kalangan Gen Z. Gen Z. Iya. Kau bukan Gen Z kan? Enggak, iya Pak Deng. Bukan. Kau golongan macam aku. Apa itu? Enggak tahu. Di luar itu semua. Nah, Gen Z sama seperti kalangan anak pita kuning yang lagi kita bantu. Oh, ya. Mereka juga dari golongan Gen Z. Tetapi membutuhkan perhatian kita semua sebagai orang yang dikasih rasa syukur oleh Tuhan ya. Dan kali ini kita akan nonton dan mengomentari video-video Gen Z yang akan bikin geleng-geleng kepala. Terutama mengenai konser. Nggak lihat kau, ini kan udah konser aku. Oh ini ngeri kan? Metal Pak. Kau nggak tahu aku anak metal ya? Baru tahu deh. Nah, kalau metal dulu ada sampo metal. Inilah jadinya. Kebanyakan make Pak. Jadi dan sekali lagi aku sama Bonar ini. Halo. Ya kan? Kalau kata orang Batak ini halak kita. Kita sesama Batak lah gitu. Iya. Padahal aku bukan Batak. Tapi banyak percaya orang. Iya. Iya Pak, banyak. Aku selalu bilang macam mana ada orang namanya Indro tapi orang Batak. Iya benar. Gitu. Iya kan? Banyak tapi banyak yang percaya. Makanya. Sampai di kampungku tuh dulu kami nebak-nebak Pak De. Iya. Pak De itu marga apa? Iya. Kan udah Pak De depannya, kok masih marga apa? Nah itulah kan, marga aku sebetulnya mau tahu kau. Apa Pak De? Kusumonegoro. Iya itu. Nggak bisa-bisa aja deh. Oke, kita akan segera lihat video-videonya. Kita nonton Pak De ya. Ya, bikin sama kau. Putar kan? Konser paling seru sedunia. Wih, macam piknik deh. Tiduran. Iya ya. Ini padahal lagi berjalan kan konser di belakang itu. Nggak ada yang maju di belakang. Dan slow aja dia Pak. Iya. Di depan gini. Pargo. Tapi dia senang lihatnya apa dia. Iya. Terlalunya, kok bisa ya ada orang. Jadi gini. Kalau kita nonton konser, itu sebetulnya tergantung orang yang nonton konser itu kepengen lihat apa. Oke. Emang apa aja Pak De yang ada yang memang kepengen ribut. Hah? Ada itu. Memang datang. Boleh percaya boleh enggak, memang datang mau buat ribut. Oke. Iya, jadi enggak semata-mata selalu bagaimana orang mengapresiasi konsernya. Tapi di zaman Pak De ada konser-konser gitu nggak sih? Adalah. Kau ngeledek kali kau. Masa nggak ada? Om tante nggak nanya, bukan ngeledek, nanya Pak De. Adalah, cuma memang mungkin kan kalau dulu ya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dulu kan masa budaya kita itu masih lebih terpegang. Iya. Ya kan etikanya apa segala macam. Jadi nonton konser pun kayaknya kita itu diservis sama orang sehingga kita juga menghargai konser itu. Nah, kalau yang sekarang itu menurut aku banyak hal yang masuk ke dalam konser itu sendiri. Ada kepentingan lain. Tidak pure konser ya. Bahkan ini maaf ya, misalnya penyelenggaranya kau sukses sekali kau, aku penyelenggara juga, nggak suka kali aku ngeliat kau sukses ya kan. Nah, masukkanlah apa-apa itu terbuka kemungkinannya untuk hal-hal yang macam itu. Bisa. Iya. Intrik-intrik ya. Iya benar. Kayak gitu. Apalagi kalau udah berbau politik ya. Betul. Jangan dangdut katanya
liar kali kan? Iya. Jangan rock katanya. Udah pasti. Pernah dengar kau ada wayang orang beragama? Belum Pade. Ini ada. Gimana? Terjadi. Kok bisa ada wayang? Iya, padahal wayang kau orang duduk sila Iya, kan, wayang tuh nonton gitu sambil kan. ngantuk-ngantuk gitu kan. Ini datang ini. Jadi gini, ini wayang diselenggarakan oleh calon bupati Ano. Tiba-tiba nggak suka kali ketenangan yang ada di situ kan. Calon yang lain. Calon bupati itu datang orangnya Iya. 5-4 orang, 5-6 orang kan. Adalah bikin apa? Rusuh. Ada yang diginiin lah. Orang lagi nonton diginiin ya? Apaan sih? Iya kan ribut lah. Iya. Iya, itu wayang kan apalagi kalau dangdut, apalagi kalau rock katanya kan. Iya. Iya. Aduh. Gitu. Masa ada orang nonton wayang dicolek matanya? Iya kan makanya berantem Merus, sama dia. merus sama dia. Tiba-tiba lagi Bener. dicoloknya. Aduh. Tapi kalau Pade dulu zaman Pade lagi senang-senangnya konser, pernah ke konser apa Pade? Pernah nggak? Jadi yang aku ingat sekali kalau dalam negeri banyak lah macam God Bless ya kan. Oke, Macam- oh iya. Ya macam ini dulu gitu. Dan itu kan tempatnya juga ada 2 aja. Kalau yang terbuka itu di tim. Nah, di situ kelihatannya orang bukan saja mengapresiasi konsernya, tapi juga tempatnya. Ya. Betapa kita di tempat para seniman ini gitu kan. Benar. Nah, satu lagi memang di atas. Kalau di atas agak jarang lah sampai ribut-ribut macam itu kan. Lebih bayarnya pun mahal, AC pula gitu kan. Nggak ada orang begini. Nggak ada, gitu. ya. Begitu ya kan. AC nggak ada kepingin dia ribut gitu. Betul, Nggak orang ada. dingin kan, Pak? Dingin. Menurut Pade itu biasanya kenapa sih kok sampai kita mau nonton konser aja nih, kenapa harus sampai kayak kemarin nih ada konser K-pop lah, boy band lah di iya. daerah mana gitu aku lupa. Nah, itu juga dorong-dorongan, desak-desakan gitu. Jadi konsernya dihentikan. Jadi menurut aku ya di dua, aku nggak bisa nyalahin di dua sisi ya. Iya. Sebagai penanggung jawab adanya keamanan, kenyamanan, sama di lain pihak adalah memang mungkin bukan hanya nggak bisa mengapresiasi tontonannya, tapi juga mungkin keadaan yang membuat dia juga nggak bisa mengapresiasi, terlalu penuh misalnya. Betul. Panas sekali di dalam. Memang apalagi kalau konser yang ini kali ya, yang indoor gitu dan pendingin ruangannya tidak berfungsi dengan baik, itu tuh udah lebau ketek di mana-mana. Terus Semua orang kan begini kan. betul banget. Kita orang yang agak pendek juga. Berhadapan, iya betul. Iya. Aduh, ini ngapain datang konser sih? Pasti gitu lah jadinya. Mas tolong anu lah, mandi dulu. Kan gitu kan jadi. Iya. Masa langsung ada omong-omongan gitu di konser. Panas lah dia. Iya lah. Aku udah mandi tadi. Nah, ini konser jam 9 malam. Iya. Aku udah mandi tadi. Jam berapa, Mas? Jam 8 pagi aku udah mandi. 8 pagi udah mandi Mas katanya. itu tetap bau. Iya, makanya. Nah ya itu tuh, jadi mungkin kayaknya yang memantik emosi orang pun banyak hal Pak Dea. Apalagi sekarang kita harus akui, kita ini di negara demokrasi. Iya. Kadang-kadang kita salah mengartikan demokrasi. Kita boleh macam-macam, tapi orang lain nggak boleh. Gitu kan. Benar. Nah, ini sebagai itu kan mungkin karena orang tuh menggemari si K-popnya ini atau si idolnya ini sehingga dia nggak mau terusik nih sama hal lain gitu. Nah, tapi kalau aku boleh nambahin juga Pak Dea ke teman-teman juga yang jangan mencintai idolnya itu nggak apa-apa, mengagumi gitu, tapi tetap ingatlah manusia lah. Ada gitu. etika lah. Itu Junjung tuh. tinggi etika gitu. Karena etika itu sebetulnya sebagian dari jiwa kita, hidup kita gitu. Ketika kita nggak punya etika apa-apa ya, kau juga suatu saat akan dihadapi dengan orang yang tidak beretika pada kau. Iya, gitu, benar. Ini kita nonton yang kedua dulu Pak De. Iya, siap. Sule. mirip. Dari instruktur senam di konser. Dia nonton konser, malah jadi instruktur senam. Bagus. Bagus. Bagus, positif. Selesai. Enggak, Pak De. Baru gerak dikit ya. Baru mau ini selesai. Dia jadi kayak kepala koreografernya gitu. Iya, koreografernya dia. Belum banyak. Oke. Akhirnya semua ngikut.
Iya, boleh dia ini gerakannya boleh. Ini musiknya kalau ada demo-demo dibawa dia. Biar tenang, cair. Biar tenang, cair. Orang semua ngikutin dia kan. Pada demo gini-gini. Kreatif sih. Iya, kreatif. Dia bisa dan gini, aku harus hargai ini juga sebagai sebuah apa ya? Sebuah apresiasi terhadap iramanya, terhadap lagunya, yang bisa dibuat menjadi punya koreografi yang kayak gitu jadi kan. Orang-orang jadi bisa. Iya, at least mereka nggak ribut. Betul. Malah jadi bersatu kan. Iya, betul. Itu kreatifnya di situ menurut aku. Jadi memang ya ini apresiasi yang beda-beda ya kan. Iya benar. Tapi kan kalau di konser biasanya ya rock ya atau metal itu biasanya ada moshing tuh Pade. Iya. Pade pernah ikut atau pernah lihat itu nggak? Enggak pernah, tapi aku pernah nyoba lompat. Waduh, dari mana Pade? Dari panggung. Pernah lompat. Kenapa itu? Kenapa kan jadi gini? Jadi gini. Dulu ada Prambors bikin acara itu. Iya. Aku lupa di Istora entah apa deh. Jadi ada rock gitu. Oke. Gitu. Wah itu ada beberapa rockersnya lompat kayak gitu diterima di bawah diterima kayak gitu. Jadi sering ribut kan. Sudah mulai sering ribut. Iya. Terutama karena sebelumnya itu ada Rolling Stone di situ. Dan ribut dia. Iya. Malu-maluin aja. Nah, akhirnya ributnya nggak di situ Rolling Stone, di luar. Jadi setelah ini karena penjagaannya ketat banget. Iya, pas Rolling Stone. Nah, ini juga gitu, penjagaannya ketat, tapi menurut aku penjagaan yang sedikit tapi menjadi represif gitu. Ada yang mulai mau gitu-gitu dipukulinya, diambil pukulinya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada keinginan membalas gitu mungkin ya dari sekarang. Nah, aku tuh yang selalu pegang acara. Kita tunjukin bangsa ini bukan bangsa yang bisa disalahkan. Kalau kalian hebat ini dalam satu lagu ini rapi, aku lompat macam orang tadi gitu kan. Tenang dia. Itu nggak percaya, aku pakai seragamnya itu kan putih-putih. Ada Mas Dono Makasih itu, cuman paling mudah kan aku kan. Nggak mungkin. Jadi yang agak-agak meledak-ledak ya aku lah. Jadi pakai kaos putih kami. Udah, berhenti, nggak ada ribut sama sekali, tertib dah. Lompat lah aku. Udah keburu ngomong kan, malu aku kalau nggak lompat kan. Menyesal nggak Pak De? Lompat. Semua lompat. Sempat menyesal nggak Pak De menjanjikan itu? Justru menyesal kali. Aku terus langsung mikir, aduh mati aku hari ini. Aku udah pesan-pesan, tolong ya sampaikan itu maaf ya kalau ada apa-apa. Lompat aku diterima nih, ada yang meluk, ada yang itu semualah namanya penggemar kan. Penggemar. Selesai aku diselamatkan masuk ke dalam lagi, kaosku berubah warnanya. Coklat. Orang udah campur keringat ya. Coklat itu bukan putih. Berbaur, keringatnya berbaur. Iya. Aduh. Ini pada kita lihat yang ketiga. Pas orang nontonin penonton ini, ada aja kelakuannya. Ini aku kenal orangnya. Waduh, tiba-tiba tadi kecak dia. Bukan, apa? Saman. Oh, waktu pesta pora kemarin. Mulai rusuh. Udah mulai nggak enak itu ya dia. Iya. Yang itu jangan ikut ya. Kalau menikmatinya silakan. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan nih Pak De nih, aku mau nanya juga nih. Kalau Pak De sendiri ke konser itu nyari apa? Musiknya memang pure musiknya aja. Pure musik. Kan ada orang tuh kayak temanku, aku punya teman Pak De, dia ke konser tuh memang nyari rame-rameannya gitu. Ya itu makanya ya maaf nih kalau aku salah ya. Kita bangsa yang memang sedang begitu gitu loh. Bangsa yang cari apa? Jati diri, cari perhatian. Nggak usah kayak gitulah. Bagaimana kita ini lumayan mahal. Walaupun juga yang terjadi di kelas-kelas yang jauh ya, miring. Ketika saya nonton 74 kalau nggak salah tuh 75 itu di Purple. Jadi band luar. Iya. Pembukanya band God Bless. Udah keren banget. Di Purple pula gitu kan. Iya. Nah, tuh nonton kayak gitu. Terus nggak tahu ada kenapa ada bakar-bakaran. Jadi ya kayak macam di
ada yang bakar sampah dikumpul-kumpulin ya kan di stadionnya itu dibakar itu orangnya tiba-tiba di sana ada lagi kayak gitu. Benar sempat kayak gitu, sampai petugas lari bawa pemadam kebakaran, tapi ya nggak sampai chaos lah. Tapi ngapain gitu loh. Malu kali sama ini kan. Ada tamu nih, kita kok malah kayak gitu. Iya, kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih sebetulnya ya. Nah, menurut aku itu ketika sebuah konser tidak dibatasi dalam hal apapun, tiket misalnya harganya apa segala macam, tidak dibatasi untuk orang melihat atau mengapresiasi show-nya, maka pasti akan terjadi hal-hal lain. Nah, kalau sekarang itu kan Pak De, yang ini penglihatanku aja ya, aku nggak bilang ini benar juga, tapi banyak yang datang ke konser saat-saat ini tuh untuk mungkin pamer outfit kah? Iya, kemudian nanti di-upload gitu kan, ada yang di Instagram, ada yang di Twitter lah, di TikTok segala macam sekarang serba terbuka. Bisa kalau menurut aku itu bisa gitu. Artinya ada kepentingan lain selain hanya mengapresiasi konsernya. Gitu. Dan sah-sah aja kan? Menurut aku sah, selama tidak rusuh. Benar. Kalau rusuh itu kan kemudian mengganggu atau mengusik konser itu sendiri. Satu, mengganggu, mengusik orang yang menikmati konser itu, ya kan, apalagi sampai nanti ada korban apa segala macam gitu kan. Nah, kalau Pak De dan Warkop sendiri dan Pak De ya dengan legend lah yang masih bertahan sampai sekarang gitu, gimana sih perasaan Pak De kalau ngelihat fans-fansnya Pak De atau fansnya Warkop gitu melakukan hal-hal seperti itu? Aku terus terang ya, kita pernah makan korban satu di Kota Mubagu. Aku ingat kali. Waktu mati satu orang. Kenapa itu Pak De? Ini bayangin karena nonton lawak mati satu orang ya, walaupun kan memang ada pendahuluannya, ada band, setempat gitu. Tapi gini, kesalahannya sebetulnya bukan kesalahan siapa-siapa, kesalahannya adalah alam ya. Jadi ketika melimpah ruah namanya di kota kecil, masuk pula Warkop kan, masuk pula band-band apa gitu kan, di situ orang semua tumpah ruah. Gitu. Sebetulnya tempatnya tetap memadai, cuma masalahnya mungkin kan karena lapangan kan. Ya ada juga yang capek, ada juga yang nggak puas melihat gitu, jadi dia naik ke tembok. Naik ke tembok, duduklah itu di tembok stadion. Iya. Duduk. Ambruk. Aduh, aku ingat kali ketika kami sebelum berangkat lagi kemana, kami nengok ke rumah sakit korbannya. Kami nengok, itu peristiwa mungkin untuk Warkop yang paling menyedihkan, paling membuat kami miris gitu. Kenapa sih kami kepengen bikin seneng orang sampai bukan celaka orang gitu. Itu buat kami. Makanya aku hafal betul ketika kau tanya itu, aku paling ingat itu di Kota Mubagu. Kota Mubagu. Iya, di daerah mana tuh Pak De? Itu di daerah Sulawesi Utara. When anak strict parents pulang konser. When anak strict parents pulang konser. Dia pulang, ceritanya udah pulang. Dikuncikan pintu. Kemalaman. Manjat pagar. Terpaksa harus manjat biar bisa masuk. Aslinya panik BGT. Iya betul. Panik begitu atau banget? Banget Pak De. Ya. Ini berarti after konser Pak De, yang after konser. Dia mau pulang. Banyak yang gitu. Ada yang bawa kunci sebetulnya, tapi dia konsernya rock, pakai minuman berkata-kata juga kan. Jadi minuman yang kalau habis minum itu ngoceh aja itu kan. Betul. Kan? Bawa kunci betulnya. Nggak bisa dia masukkan kunci. Ini lubangnya di sini. Iya, itu kan. Itu ada yang kayak gitu. Oke Pak De, ada yang mau ditambahin dari Pak De mungkin? Enggak sih sebetulnya. Itu sebuah konser ini masalah kita semua. Ada sesuatu yang bisa kita ingin sampaikan, kita ingin dapat dari sana, betapa kita mengapresiasi sebuah konser. Tapi ada juga keadaan-keadaan yang harus diantisipasi baik oleh penyelenggara maupun kita. Nah, itu sih yang paling penting. Karena sebesar-besarnya kita
menikmati sebuah konser, maka sebesar itulah konser itu akan berhasil. Betul. Sebetulnya tanpa ada hal-hal lain yang sebetulnya harusnya sih di luar dari kenyamanan konser kayak gitu. Karena konser itu bukan hanya musik loh. Iya betul. Ada banyak balet, pertunjukan ada itu namanya lah. pertunjukan. Tapi begini, memang konser atau pertunjukan itu adalah salah satu pemuasan hati kita semua. Iya. Karena itu sebuah hiburan. Betul. Nah, kamu juga bisa ikutin hiburan itu walaupun nggak usah nonton konser. Oke, apa nih? Nonton Tanya Pak D. Nah, betul sekali. Karena di situ mengandung hal yang multidimensi. Bukan hanya kalian dapat hal-hal yang mungkin belum pernah kalian dengar, tapi kalian juga membantu saudara kita, anak-anak Pita Kuning. Betul. Itu intinya. Betul. Jadi jangan pernah nggak nonton kau. Iya, support. Support lah. Untuk adik-adik kita ini. Dari Pita Kuning. Oke? Kompor gas. Kompor gas. Terima kasih Pak De. Mantap kan. Kompor gas. Gue nggak ngerti nih maksudnya. Biasanya. Sekarang nggak tahu deh gitu ya.